Coba deh, kalau kita ngomongin soal manajer hebat, apa sih yang pertama kali muncul di kepala kalian? Pasti kepikirannya pidato yang super inspiratif atau keputusan-keputusan besar yang berisiko kan? Tapi, gimana kalau saya bilang rahasia jadi manajer hebat itu sebenarnya jauh lebih simpel dan bisa dipelajari lebih cepat? Nah, di sini kita bakal bongkar rahasia di balik tindakan-tindakan super kecil yang dampaknya, wah, luar biasa besar. Oke, kita mulai dari fakta yang jujur aja agak bikin kaget. Ada sebuah studi yang menunjukin kalau 88% orang itu merasa lega waktu manajer mereka sakit dan nggak masuk kantor. 88%, itu angka yang gede banget loh. Ini kayak ngasih sinyal kalau ada yang salah nih dengan cara kita ngelihat manajemen selama ini. Ini bukan sekedar angka teman-teman. Ini cerminan nyata dari stres, kerja yang nggak efisien, dan ya hilangnya kebahagiaan di tempat kerja. Nah, disinilah akar masalahnya. Kita tuh sering banget mikir kalau jadi pemimpin hebat itu harus kayak di film-film gitu. Nungguin momen-momen sinematik, pidato yang bisa mengubah hidup, atau keputusan strategis yang super brilian. Tapi ya, karena mikirnya gitu, jalan buat jadi manajer hebat jadi kelihatan panjang dan susah banget. Pertanyaannya, emang benar ya harus kayak gitu? Oke, jadi pertanyaannya sekarang, gimana dong caranya kita tahu apa yang sebenarnya dilakuin manajer-manajer hebat itu? Maksudnya, kan kerjaan mereka itu kebanyakan terjadi di balik pintu tertutup ya, sesuatu yang sangat pribadi. Nah, untungnya para peneliti ternyata nemuin cara buat ngintip ke dalam kotak hitam manajemen ini. Jadi, mereka pakai pendekatan yang terinspirasi dari kotak hitam pesawat. Tahu kan alat yang merekam semua data penerbangan? Nah, sama kayak kotak hitam itu yang bantu dunia penerbangan jadi jauh lebih aman, para peneliti ini minta izin buat mengamati langsung para manajer di habitat alami mereka. Jadi mereka ikutin tuh pas lagi meeting, pas lagi sesi one-on-one, pas lagi kasih feedback, bener-bener dilihatin semuanya. Terus, apa yang mereka temukan? Ini nih yang menarik. Ternyata bukan pidato-pidato keren atau strategi visioner yang jadi pembeda utamanya. Bukan itu. Sebaliknya, perbedaan paling fundamental itu justru ada di perilaku-perilaku super kecil, tindakan-tindakan mikro yang hampir nggak kelihatan, tapi secara konsisten selalu dilakuin sama manajer-manajer yang hebat. Nah, tindakan-tindakan kecil tapi super powerful ini punya nama unit perilaku atau disingkat BU, Behavioral Units. Anggap aja ini kayak legonya manajemen hebat. Dan sekarang kita akan bedah dua unit yang paling berdampak. Dua hal yang bisa langsung kalian coba hari ini juga buat mengubah cara interaksi dengan tim. Oke, yang pertama namanya Q-Step. Gini, coba bayangin deh, sebagai manajer, apalagi kalau dulunya kita jagoan di tim, insting pertama kita pas ada masalah, pasti pengen langsung kasih solusi, langsung loncat dan bilang, gini loh caranya. Nah, ini yang disebut mode memberitahu. Tapi manajer yang hebat itu beda. Mereka nahan dulu dorongan itu. Alih-alih ngasih tahu, mereka justru bertanya dulu. Biar kebayang, kita pakai contoh ya. Ada manajer namanya Mia. Anak buahnya, Olivia, punya ide mau rekrut anak magang. Reaksi pertama Mia, langsung nolak. Nggak, itu nggak akan berhasil, percaya deh sama saya. Nah, itu mode memberitahu lagi beraksi. Tapi Mia kemudian coba pakai Q-step. Dia tahan diri, terus nanya, memangnya apa sih yang penting buat kamu dari ide anak magang ini? Dari satu pertanyaan itu, Mia jadi tahu kalau Olivia sebenarnya lagi kewalahan sama prioritas kerjaan dan butuh sesuatu yang baru biar semangat lagi. Wow kan? Satu pertanyaan simple bisa mengubah arah pembicaraan sepenuhnya. Jadi intinya, Q-Step ini bukan cuma soal jadi manajer yang baik atau ramah ya. Bukan, ini tuh alat strategis yang tajam banget. Dengan bertanya, kita bisa mendiagnosis akar masalahnya, bukan cuma gejalanya. Kita juga ngasih kesempatan tim buat mikir sendiri, yang artinya skill mereka jadi berkembang. Dan yang paling penting, kita jadi yakin kalau waktu kita dipakai buat nyelesain masalah yang tepat. Oke, unit perilaku kedua yang nggak kalah dahsyat, playback. Ini tuh teknik yang halus banget, sampai-sampai dipakai sama negosiator Sandra dan pilot loh. Dan pastinya manajer hebat juga. Playback itu simpelnya adalah kita memutar ulang atau memparafrasekan apa yang barusan kita dengar dari orang lain. Tujuannya buat mastiin kita paham. Kedengarannya sepele ya, tapi dampaknya, jangan salah, luar biasa. Kita balik lagi ke cerita Mia dan Olivia. Pas Olivia curhat lagi capek, tanpa playback, Mia langsung ngasih nasihat standar. Oh, coba ambil cuti aja. Nasihat yang nggak ngebantu sama sekali. Tapi, dengan playback, Mia bilang gini, oke, jadi kalau aku tangkep, kamu itu sebenarnya pengen lebih pede ya soal gimana cara memulai sesuatu. Nah loh, dengan kalimat itu aja,
Mia langsung nunjukin kalau dia beneran dengerin. Dan obrolan pun langsung fokus ke masalah intinya. Olivia bingung gimana cara mulai proyek barunya. Kenapa sih ini bisa seefektif itu? Pertama, playback itu langsung menciptakan kejelasan buat kita dan juga buat lawan bicara kita. Ini kayak prinsip ukur 2 kali, potong sekali dalam komunikasi. Biar nggak ada salah paham yang nanti bisa jadi masalah besar. Dan yang terpenting, ini adalah cara paling cepat buat nunjukin kalau kita beneran dengerin. Dan kalau orang merasa didengarkan, kepercayaan itu langsung terbangun. Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang paling penting. Gimana caranya kalian bisa coba ini semua? Ingat ya, manajer terbaik itu bukan yang tahu segalanya, tapi mereka yang nggak pernah berhenti bereksperimen. Anggap aja unit-unit perilaku ini sebagai perangkat pertama di laboratorium kepemimpinan kalian sendiri. Oke, ini eksperimen Q-step buat kalian. Gampang banget. Nanti di obrolan berikutnya, pas ada anggota tim yang datang bawa masalah, coba sadari deh dorongan di dalam diri buat langsung kasih jawaban. Kalau udah sadar, tahan dulu, berhenti sejenak, dan cukup ajukan satu pertanyaan. Pertanyaan apa aja, udah gitu aja. Terus lihat apa yang terjadi. Sekarang, eksperimen playback. Sama simpelnya. Lain kali ada yang jelasin masalah ke kalian, coba deh balas dengan kalimat ajaib ini. Oke, jadi yang aku tangkap itu, terus kalian ulangi lagi inti masalahnya pakai bahasa kalian sendiri. Coba perhatiin deh, gimana itu bisa ngubah kualitas pemahaman kalian dan gimana reaksi mereka. Jadi teman-teman, itulah rahasianya. Manajemen yang hebat itu ternyata bukan soal momen-momen heroik yang besar dan dramatis, tapi soal ribuan tindakan kecil yang dilakukan dengan sengaja. Kuncinya cuma 2, bertanya sebelum memberitahu dan mendengarkan untuk benar-benar paham. Nah, sebagai penutup, saya mau tantang kalian. Pertanyaan apa yang bisa kalian ajukan hari ini sebelum langsung kasih jawaban?